Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, nomor BP 210-2057 dari kelas 3B Prodi D3 Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya pada mata kuliah estimasi biaya. Definisi rencana anggaran biaya adalah suatu perkiraan atau perhitungan anggaran besarnya pengeluaran biaya dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan gambar bestek dan persyaratannya, berupa spesifikasi teknis dan administrasi dari suatu bangunan yang akan dilaksanakan. Fungsi RAB adalah yang pertama, untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah atau volume kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan alat yang akan dipergunakan. Yang ketiga, itu sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana. Yang keempat, yaitu sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu untuk persiapan yang harus dilakukan sebelum penyusunan RAP. Yang pertama yaitu membuat atau menyiapkan gambaran bangunan atau objek yang akan dibangun secara lengkap sesuai hasil desain atau rancangan yang diinginkan atau diharapkan. Yang kedua, menyiapkan data-data daftar harga material maupun ongkos upah tenaga yang berlaku pada daerah atau lokasi yang akan dibangun. Yang ketiga yaitu menyiapkan peralatan pendukung lainnya seperti kalkulator, penggaris, komputer, dan lain-lainnya. Faktor-faktor yang diperlukan dan diperhatikan dalam penyusunan RAB: harga satuan bahan, harga yang harus dibayarkan untuk membeli persatuan jenis bahan bangunan. Harga satuan upah, itu harga yang harus dibayarkan untuk pengadaan tenaga untuk melaksanakan bangunan. Analisa pekerjaan atau BOW berdasarkan SNI. Faktor-faktor pengalih atau koefisien itu kebutuhan bahan dan tenaga untuk mengerjakan setiap satuan jenis pekerjaan yang diperoleh dari hasil survei atau analisa pekerjaan di lapangan. Harga satuan pekerjaan yaitu harga yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan atau konstruksi volume pekerjaan yang diperoleh dari gambar rencana dan spesifikasi teknis. Selanjutnya itu diagram alir penyusunan RAB. Dari harga satuan bahan dan upah nantinya akan didapatkan analisa pekerjaan berdasarkan SNI atau BOW. Kemudian inilah yang dinamakan dengan harga satuan pekerjaan. Kemudian pada volume pekerjaan kita akan menentukan harga satuan pekerjaan dan nantinya akan menghasilkan RAB. Dalam penentuan biaya tersebut diberikan angka atau koefisien sebagai hasil dari suatu analisa statistik untuk masing-masing upah dan bahan. Koefisien 3,020 atau 1,00 dan 0,32 adalah koefisien atau perkiraan presentasi orang hari per upah satu hari yang akan diberikan kepada pekerja untuk melaksanakan 1 meter kubik pasangan batu bata yang dimaksud. Pengertiannya adalah 3,20 pekerja, 1,00 tukang batu, dan 0,32 mandor bekerja sama dalam satu hari dapat menyelesaikan 1 meter kubik pasangan batu bata. Berlaku juga pada koefisien bahan bangunan. Yang pertama itu koefisien tenaga kerja adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dikerjakan atau diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu, atau banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah hari orang bekerja atau HOK. 1 HOK sama dengan 7 atau 8 jam kerja. Yang kedua yaitu koefisien bahan atau material adalah banyaknya jumlah atau bahan material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan. Satuan yang digunakan adalah satuan pengukuran bahan. Yang ketiga, koefisien alat atau peralatan adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dihasilkan oleh suatu peralatan dalam satu satuan waktu tertentu, atau banyaknya satuan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah jam atau hari untuk peralatan besar atau berat, sedangkan untuk peralatan bantu dinyatakan dalam satuan buah atau set. Sekian dari hasil presentasi saya pada malam hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.